Assalamualaikum Pak Amin. Waalaikumsalam Bu, monggo. Nggih. Gimana kabarnya Pak Amin? Alhamdulillah baik Bu. Oh iya Pak Amin, hari ini saya akan melakukan kegiatan praobservasi ya. Oh, iya. Jadi nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran di kelas Pak Amin, atau saya akan melakukan supervisi kelas begitu Pak Amin. Oh iya ya. Adapun tujuan dari supervisi kelas adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh Pak Amin di kelas nanti ya. Kita akan melakukan kegiatan praobservasi adalah sebagai persiapan awal agar Pak Amin itu lebih siap dalam melakukan pembelajaran. Di sini ada beberapa hal pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Pak Amin pada saat praobservasi kali ini ya. Yang pertama mengenai tujuan, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh Pak Amin? Tujuan pembelajarannya nanti yang ingin dicapai agar siswa itu dapat memahami konsep dari rantai makanan dan komponennya Bu. Oh begitu ya. Jadi tujuan yang ingin dicapai adalah agar siswa itu dapat memahami konsep dari rantai makanan dan komponennya. Ya, gitu betul. Ya. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang akan dicapai di kelas nanti Pak? Untuk area pengembangannya nanti saya itu kepengen ada 2 pengembangan di area pengetahuan dan keterampilan Bu. Dimana nanti dalam area pengetahuan nanti siswa itu dapat memahami tentang adanya konsep rantai makanan. Kemudian untuk seperti komponen dalam rantai makanan seperti produsen, konsumen, serta dekomposer atau pengurai, serta pemahaman perannya masing-masing Bu dalam menjaga keseimbangan di ekosistemnya. Nah, sedangkan itu nanti kan ada keterampilan juga. Nah, keterampilannya nanti itu siswa itu bisa mengidentifikasi dan menggambarkan rantai makanan yang ada di sekitarnya Bu, seperti itu. Begitu ya. Jadi ada 2 area yang akan Pak Amin kembangkan ya, yaitu pengetahuan dan juga keterampilan. Di mana dalam area pengetahuan siswa dapat memahami konsep rantai makanan, terus termasuk pengertian produsen, konsumen, dekomposer dan sebagainya, serta bisa interaksi antar komponen tersebut untuk mempengaruhi ekosistem tersebut. Sedangkan untuk area keterampilannya siswa dapat menganalisis dan membuat diagram rantai makanan dengan benar ya, serta berkolaborasi dengan kelompok tersebut. Lalu bagaimana dengan rencana pembelajaran atau strategi yang akan Pak Amin lakukan? Untuk strategi nanti rencananya saya kepingin menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Nanti di mana diferensiasinya itu terletak pada integrasi atau hubungan dengan pengetahuan dan emosionalnya Bu. Jadi nanti saya akan membagi kelompok-kelompok itu berdasarkan kemampuan pengetahuan siswa, baik membaca maupun pengetahuan yang lainnya. Jadi begitu ya Pak Amin. Nah, Pak Amin di sini akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang akan diintegrasikan dengan pembelajaran emosional. Lalu model pembelajaran apa yang akan Pak Amin gunakan dan metodenya Pak? Untuk modelnya nanti saya itu memulai pembelajaran kooperatif atau diskusi. Kemudian metode yang lain itu saya gunakan pertama dalam menjelaskan atau ceramah, kemudian tentunya tanya jawab, serta ditambah nama diskusi kerja dalam kelompok kerja, dan nanti hasil itu melaksanakan adanya presentasi dari siswa Bu. Oh begitu ya. Jadi model yang akan Pak Amin gunakan adalah model pembelajaran kooperatif, sedangkan metodenya bisa ceramah, tanya jawab, diskusi, kerja kelompok, dilanjutkan dengan presentasi. Nah, lalu untuk media apa yang akan Pak Amin gunakan? Untuk medianya nanti saya akan menggunakan laptop sama proyektor serta buku paket yang ada, tentunya dengan LKPD yang ada di modul, dan tentunya nanti papan tulis juga ada Bu. Begitu ya, bagus sekali ya Pak Amin persiapannya. Lalu untuk pelaksanaannya kira-kira akan dilaksanakan kapan itu Pak? Itu nanti pelaksanaannya tanggal 2 Oktober Bu, hari Rabu, di jam pelajaran ke-4 dan ke-5. Begitu ya. Jadi nanti akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 2 Oktober kira-kira sekitar pukul
setengah 11-an ya berarti ya, setengah 11 sampai jam 12 kurang ya. Kurang lah, Bu, oh iya iya. Nanti insya Allah saya akan datang ke kelas Pak Amin ya untuk melakukan observasi, dan setelah melakukan kegiatan observasi tersebut kita akan melakukan kegiatan pasca observasi nanti bersama dengan PP saya Bu Yuli Dwi Bina Margarini ya, selaku pengajar praktik. Oh iya Pak Amin, kira-kira kapan Pak Amin dapatkan setelah melakukan kegiatan pra-observasi ini? Setelah kegiatan pra-observasi, saya itu merasa lebih siap tentunya dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas nantinya. Setelah saya mendapatkan arahan dan umpan balik yang konstruktif atau membangun, saya juga memahami tentunya yang tentang masalah tujuan pembelajaran, Bu. Terus area nanti apa yang ingin saya kembangkan, yang ingin saya capai, kemudian serta strategi sama metode yang nanti akan digunakan. Dengan persiapan yang matang ini, mudah-mudahan saya yakin akan saya terlibat lebih dalam lagi dalam pembelajaran untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Bu. Oh, ya. Terima kasih Pak Amin atas waktunya untuk pra-observasi kali ini. Ya, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap untuk belajar semuanya? Sudah. Disiapkan dulu, Fetri. Selamat pagi anak-anak semuanya. Baik. Harapannya hari ini sehat. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin, hari ini semua dalam keadaan sehat. Kita masih bisa berkumpul bersama, belajar bersama untuk mengikuti pelajaran IPAS ya. Hari ini kita akan belajar IPAS. Sebelumnya Pak Guru akan menanyakan, hari ini siapa yang tidak berangkat? Cantik. Ada yang tahu kenapa? Sakit ya? Ya, mudah-mudahan Cantik yang sedang sakit kita doakan agar segera sehat, bisa berkumpul bersama kita lagi, belajar bareng-bareng lagi untuk mengikuti pembelajaran IPAS hari ini. Pak Guru akan mengecek ya persiapan kamu, apakah kamu sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Masih semangat? Masih. Oke, bagus ya. Oke, Pak Guru mau mengecek mana semangatnya, oke? Tidak perlu berteriak-teriak, yang penting kamu sudah menunjukkan bahwa kamu sudah itu semangat ya, tetap semangat, oke? Mana semangatmu? Mana semangatmu? Oke, siap, tepuk semangat. Oke, alhamdulillah keren.
Karena kita untuk merupakan bangsa Indonesia, selain hari ini kita memperingati Hari Batik, kita harus cinta tanah air, yaitu tanah air Indonesia. Untuk itu, untuk membangkitkan semangat nasionalisme kita, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, silakan semuanya bisa berdiri. Oke ya, berdiri. Nanti menyanyikan lagu itu harus dengan serius, apalagi ini adalah lagu nasional. Ya, tunjukkan semangat patriotisme. Kita cinta tanah air, kita semangat dan tertib. Oke, yo, hiduplah Indonesia Raya, 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, selesai, silakan boleh duduk kembali. Ya, dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya tentunya yang kita nyanyikan, apalagi di setiap hari Senin pasti sudah hafal semuanya ya. Nah, itu untuk meningkatkan rasa cinta tanah air atau namanya nasionalis. Oke, lanjut kita sebelum kita nanti Pak Guru akan menyampaikan pembelajaran tentang IPAS, yaitu mengenai rantai makanan. Oke ya. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang rantai makanan. Apa sih tujuan pembelajaran hari ini? Tentunya dengan belajar nanti kamu belajar rantai makanan, nanti kamu akan mengetahui bagaimana hubungannya antar makhluk hidup itu bisa mendapatkan makanan atau energi melalui proses yang saling berhubungan antar makhluk hidup di suatu wilayah atau di suatu ekosistem. Nah, dengan ini kita nanti akan belajar bersama-sama sampai kita memahami apa itu rantai makanan, bagaimana prosesnya, ya. Terus bagaimana contoh-contohnya. Oke, sebelum Pak Guru masuk ke dalam materi mengenai rantai makanan, Pak Guru mau ada beberapa pertanyaan. Silakan yang nanti bisa menjawab, silakan tunjuk tangan ya, atau mungkin bisa bersama-sama menjawab. Bagaimana tumbuhan itu mendapatkan makanannya? Ya, ada yang tahu? Bagaimana jika Karen, Sasa mungkin? Bagaimana? Kan tumbuhan
padahal dia tidak bisa membeli. Bagaimana? Karena membuat makanannya sendiri, ya. Betul? Karena tumbuhan itu dapat membuat makanannya sendiri melalui proses yang namanya fotosintesis. Oke, bagus. Pada materi sebelumnya dijelaskan yaitu fotosintesis, ya. Nah, itu tetap berhubungan antara materi yang dulu dengan sekarang, itu masih tetap berhubungan. Kemudian kalau tadi tumbuhan itu kan dia bisa dapat membuat makanannya sendiri, makanya dia itu sebagai penyedia energi bagi makhluk yang lainnya. Kemudian sekarang pertanyaan lagi, sedangkan hewan apakah bisa membuat makanannya sendiri? Bisa. Bagaimana cara dia bisa bertahan hidup atau mendapatkan energi dari mana caranya? Dia dengan cara memakan hewan. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan buat kita semua. Dalam materi ini yaitu tentang rantai makanan. Oke, dapat dilihat pada layar gambar rantai makanan. Setelah kamu mengetahui tadi Pak Guru mau jawab pertanyaan tentang bagaimana sih tumbuhan itu bisa mendapatkan makanannya, sedangkan hewan itu kan nggak bisa bikin sendiri. Akhirnya dia itu dengan cara memakan hewan atau makhluk hidup yang lain. Nah, itu namanya adalah, kita kenal di layar adalah rantai makanan. Nah, rantai makanan adalah, bisa dibaca, perjalanan memakan dan dimakan dengan tertentu antara makhluk hidup. Oke, perhatikan gambar berikut. Ada yang namanya, yang pertama dari sebuah tumbuhan, ya. Tumbuhan itu kemudian dia dimakan oleh siapa itu? Tikus. Tikus dimakan oleh ular. Ular kemudian dimakan oleh burung elang. Terakhir sebagai puncak rantai makanan, apa itu? Jamur atau pengureng. Bagus sekali ya, namanya pengureng, ya. Pengureng. Dia merupakan puncaknya. Semua kan dikureng melalui ada namanya bakteri. Kecil, hewan kecil bakteri atau sebuah jamur. Paham sampai sini? Itu kalau menurut gambaranmu itu kira-kira rantai makanan terjadi di mana? Di sawah, ya. Nah, itu mungkin sebuah gambaran rantai makanan yang ada di sawah. Oke, bagus. Lanjut. Nah, apa itu rantai makanan? Nah, dari gambaran ini kita dapat mengetahui berbagai macam makhluk hidup. Tentunya mereka saling berhubungan. Dan apa itu poinnya? Poin dari apa itu rantai makanan? Seperti tadi, rantai makanan adalah serangkaian proses, intinya adalah makan dan dimakan. Jadi intinya hanya itu. Untuk mendapatkan sebuah energi, kalau kamu kan makan, kalau hewan juga kan kayak gitu. Untuk bertahan hidup dia membutuhkan makan. Dan makan itu adalah serangkaian proses dimakan dan dimakan terus dengan urutan tertentu. Dia muter dari pertama tanaman dimakan oleh makhluk di atasnya lagi, sampai nanti balik lagi ke namanya, dia mati diuraikan oleh bakteri atau pengurang. Nah, itu namanya urutan lingkaran, itu adalah rantai makan. Sampai di sini cukup jelas? Ada yang ditanyakan? Oke, lanjut. Nah, sekarang apa itu produsen? Gambarnya bagus ya? Nah, dari situ kamu dapat melihat ada beberapa hewan dan tumbuhan. Dari situ manakah yang termasuk produsen? Wow, bagus sekali ya, sudah pada mulai paham. Berarti apa itu produsen? Adalah makhluk hidup yang berperan sebagai pembuat makanan sendiri. Di apa tadi Pak sudah sampaikan bahwa makhluk hidup atau organisme yang bisa membuat makanan sendiri adalah itu dinamakan
produsen. Tadi di awal adalah contohnya adalah tanaman. Tanaman dia bisa membuat proses makan sendiri, namanya adalah proses fotosintesis. Bantuan sinar matahari dan lain unsur-unsur lainnya yang ada di dalam. Nah, dan di sini yang berfungsi sebagai produsen adalah tentunya adalah ada rumput. Ya, pokoknya semua jenis tumbuhan, yaitu adalah dia dinamakan produsen. Utamanya dalam organisasi itu biasanya dalam sebuah rantai makanan ada rumput, merupakan dasar dari sebuah rantai makanan karena dia sebagai penyedia cadangan makanan. Kalau nggak ada rumput, maka nggak bisa makan kan hewan-hewannya kan? Ya, itu makanya dia produsen. Produsen itu adalah orang yang membuat, bukan orang, kalau di sini adalah konsepnya adalah pembuat makanan sendiri. Ya, melalui fotosintesis. Ada pohon, ada padi. Kalau di sini ada yang ingin bertanya, tumbuhan, kalau kamu bertanya, kalau tumbuhan itu kan banyak sekali ya. Kalau lumut termasuk tumbuhan atau tidak? Lumut yang ada di dalam sungai itu loh, kan hijau, termasuk tumbuhan apa bukan? Termasuk tumbuhan. Karena dia sebagai produsen penyedia cadangan makanan bagi makhluk lain kan dimakan oleh siapa lumut itu biasanya? Ikan. Oke, kalau rumput sosoknya itu sebagai produsen di ekosistem mana? Kalian akan menyebutkan di mana saja ada rumputnya? Ekosistem mana saja? Di hutan ada rumput ya? Ada. Mana lagi? Di kebun, di sebuah taman mungkin, betul Adri, nggak apa-apa taman, apa lagi? Ya itu kalau pohon tentunya ada ekosistem yang lebih besar lagi, ya. Pohon tentunya pastinya ada di hutan, di kebun-kebun di sekitar kita juga ada, ya. Ladang-ladang kebun di dekat pemukiman juga itu bisa ada. Terus padi ini tentunya yang sering kita lihat adalah pasti ada di sawah. Ya. Produsen sudah jelas paham apa itu produsen? Nah, sekali lagi adalah pembuat makanan sendiri, itu jadi fokus intinya ya. Kemudian selain ada produsen, tentunya nanti ada istilah sekarang kita lihat adalah apa itu konsumen. Nah, konsumen di sini itu terdiri dari berbagai tingkatan di dalam rantai makanan. Apa itu konsumen? Coba dibacakan dengan jelas dan keras. Diano coba sambil berdiri, Diano coba. Ya di situ nggak apa-apa. Apa itu konsumen? Hidup baik. Oke. Terima kasih buat Diano. Makhluk hidup yang bergantung pada makhluk hidup lain, artinya dia itu harus mempunyai hubungan atau bergantung kepada makhluk hidup lain agar dia bisa hidup, atau dia karena dia itu bergantung karena dia tidak bisa membuat makanannya sendiri, maka dinamakan sebagai konsumen. Di sini konsumen itu ada berbagai macam tingkatan, ya. Kan tadi dijelaskan di awal ada gambarannya, ada makhluk hidup, ada produsen. Misalkan di sebuah lingkungan sawah atau namanya ekosistem sawah, produsennya siapa? Negeri sawah. Sebagai produsen siapa? Padi. Padi itu biasanya dimakan oleh siapa atasnya lagi? Tikus. Terus? Ular dimakan? Terakhir puncaknya? Jamur atau pongu. Nah, dari ekosistem di sawah, dari rumput, kemudian dimakan oleh siapa? Tikus, rumput atau padi ya? Padi dimakan oleh tikus dimakan oleh ular.
ular dimakan oleh elang ya. Puncaknya terakhir pasti adalah ya, pemurai. Ini bisa ini tadi dinamakan adalah penyedia dapat yang membuat makanan sendiri, namanya apa tadi? Produsen. Sedangkan atasnya lagi namanya adalah konsumen. Tikus konsumen, ulang? Konsumen juga ya? Konsumen. Elang juga konsumen. Dari sini ternyata konsumen itu ada tingkatannya. Yang pertama dinamakan konsumen 1, yang kedua dinamakan konsumen 2, yang ketiga namanya konsumen 3 atau konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, dan konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 1 itu adalah yang pertama, ya, yang pertama memakan sendiri ya. Nah, apa itu konsumen? Nah, tadi ada 3 unsur konsumen, tingkatannya 1, 2, 3, dan sekarang ada yang namanya apa ini? Pengurai, atau istilahnya adalah jamu. Jamu itu namanya kalau ada produsen, konsumen, terus itu di dalam layar ada namanya itu decomposer. Kalau pengurai itu di dalamnya termasuk jamur, tapi nama lain pengurai adalah decomposer. Ini adalah pengurai, istilahnya di dalam ilmu itu namanya decomposer. Apa? Decomposer. Apa itu decomposer atau pengurai? Coba kita bisa baca bersama-sama. Ayo baca bersama-sama. Organisme yang menguraikan bangkai atau tumbuhan yang sudah mati, lalu mengembalikan nutrisinya ke dalam tanah yang akan digunakan tanaman untuk berfotosintesis. Terus organisme yang menguraikan bangkai tentunya adalah itu merupakan seperti bakteri yang kecil. Jika ada bangkai elang sampai sini, elang kan mati. Nah, dari mati itu kan nanti kan biar dia hancur pasti ada butuh makhluk hidup yang namanya pengurai, atau istilahnya adalah decomposer. Dia tidak bisa membusuk sendiri, butuh bakteri lah. Dari makhluk hidup yang mati, bisa tanaman atau hewan, itu yang sudah mati kan nanti kan akan membusuk. Dia akan diuraikan oleh namanya decomposer atau bakteri, kemudian dia hancur dan masuk ke dalam tanah. Tanah itu nanti sebagai menjadi pupuk bagi tanaman. Jadi subur ya kan? Dan dari subur itu akhirnya tanaman kan menyerap sari-sari yang dari decomposer tadi masuk dalam tanah, ditanam, ditahan, diproses lagi dalam tanah, disimpan. Nanti ada tanaman, dia kan butuh makanan. Makanya kalau tanaman kan bisa bikin sendiri kan? Nah, dari dia bikin sendiri dengan cara fotosintesis. Sebelumnya kita jauh belajar fotosintesis adalah proses pengolahan makanan pada tumbuhan. Dia membutuhkan unsur apa saja kalau fotosintesis? Sinar matahari. Terus ada yang namanya O2, oksigen. Terus ada lagi yang namanya zat-zat atau unsur hara, vitamin-vitaminnya mungkin ya, atau makanannya tanaman kan dia carinya di dalam tanah melalui yang namanya akar. Dia tanaman diserap melalui akar, dia masuk ke dalam daun. Di daun itu dia nanti akan diproses menjadi sebuah makanan. Di makanan itu dialirkan lagi kembali ke dalam tanaman itu. Akhirnya namanya produsen, dia tidak usah mencari makanan di luar karena dia bisa buat makanannya sendiri. Ya, itulah
yang perlu kita tiru sebagai produsen, bisa membuat makanan sendiri. Keren ya, tumbuhan itu ya, Allah menciptakan semua itu pasti dengan skenario atau apa namanya, sistem yang sangat bagus. Coba membuat makanan sendiri, dan dia pasti sebenarnya namanya tumbuhan itu adalah sejuta manfaat, ya. Dia bisa bermanfaat bagi makhluk hidup yang lain. Coba bayangkan kalau ada tumbuhan, kamu nggak bisa makan daging kambing, nggak bisa makan daging sapi, nggak bisa makan ayam, ikan. Kalau nggak ada tumbuhan itu, makhluk hidup yang lain kan nggak akan ada, nggak akan hidup, dia akan mati kan? Itulah maka pentingnya kita merawat yang namanya menjaga keseimbangan lingkungan atau ekosistem. Kembali ke materi. Sampai sini dekomposer tadi dari awal produsen, kemudian dimakan oleh konsumen, muter lagi sampai dia mati, akan dilakukan pembusukan oleh bakteri atau dekomposer atau pengurai, ya. Kayak sampai sini, Faren sudah mudah, Reza. Nah, proses yang berputar-putar itu namanya adalah rantai makanan. Sampai sini sudah paham semua? Nur, Pak Nur, Noval, Nora, Nisa, Mika, ya, oke. Rantai makanan merupakan sebuah aliran energi. Jadi butuh energi, butuh makanan untuk menyalurkan energi melalui sebuah proses dalam sebuah ekosistem. Jadi dapat kita pahami rantai makanan merupakan sebuah aliran energi, ya kan? Makan dan dimakan itu kan proses transferan atau pemindahan energi toh. Yang tadinya kalau kamu kan pasti semua orang butuh energi kan? Dengan cara apa kamu mendapatkan energi? Makan, minum, ya kan? Sebenarnya energi itu kekuatan, tenaga. Kalau hewan nggak bisa makan, ya lemes, lama-lama akan mati. Maka itu dinamakan aliran makanan yang berputar di dalam sebuah ekosistem. Ekosistem adalah lingkungan mengelilingi kehidupan yang kecil, untuk lingkup-lingkup kecil, namanya sebuah ekosistem. Kemudian tumbuhan hijau itu mampu menyusun makanannya sendiri. Tadi dinamakan adalah produsen. Kemudian proses perpindahan materi atau energi. Materi itu bentuk ya, dan energi itu adalah kekuatannya. Melalui proses makan dinamakan dalam urutan tertentu namanya rantai makanan. Itu ada gambarnya. Tumbuhan dimakan belalang dimakan oleh apa ini ya? Kadal, apa itu? Kadal atau itu di dalam sawah, dan terakhir dimakan oleh burung. Kemudian lanjut. Nah, contoh rantai makanan, beberapa rantai makanan yang ada pada ekosistem sawah. Sudah pernah ke sawah semuanya? Sudah pernah lihat atau sudah pernah mengambak itu ya? Atau sudah pernah bermain di sawah? Benang sawah, apa yang kamu lihat di sawah? Burung. Kalau di sawahnya ada padi, ada ikan. Tikus, sudah pernah lihat tikus di sawah? Ular ya? Ular itu, kamu hati-hati kalau kamu ular di sawah. Dia belalang. Oke, kita lihat di sini ada contoh rantai makanan pada ekosistem sawah. Sawah pertama tentunya ada sebuah tanaman padi. Padi sebagai apa? Sebagai apa? Bisa kemudian lanjut dimakan oleh tikus atau konsumen tingkat 1. Tingkat 1. Kemudian dimakan lagi, tikus dimakan oleh ular, yaitu ular fungsinya sebagai apa? Ular konsumen tingkat 2. Kemudian dari ular dimakan lagi oleh burung elang kemudian
dia akan menikmati ya, lama-lama kan mati. Nah itu nanti akan dengan mati dia akan membusuk. Siapa yang melakukan tugasnya berguna untuk membusukkan burung elang itu setelah jadi bangkai, namanya adalah decomposer atau pengubah ya. Nah dari sini itu contoh ekosistem yang ada di sawah. Tentunya kamu sudah pernah melihat atau memahami hewan apa saja yang ada di sawah. Sekarang contoh lagi Pak, rantai makanan pada ekosistem mana ini? Di mana? Laut. Sudah pernah ke laut? Sudah pernah ke laut atau ke pantai? Pantai ke laut. Kecuali kamu sebagai seorang nelayan itu namanya laut, mencari ikan. Sekarang kita lihat rantai makanan pada ekosistem mati kehidupan di laut. Yang pertama diawali dari apa ini? Fitoplankton. Plankton itu makhluk hidup yang sangat kecil yang hidup di air. Dia ini seperti tumbuhan kecil. Kemudian itu berdampingan atau berdekatan dengan biasanya itu dengan kehidupan dasar yang agak cetek apa dangkal ya. Itu banyak fitoplankton. Kemudian atasnya lagi fitoplankton itu unsur yang ada dalamnya nggak kelihatan kalau nggak pakai yang namanya alat, kita nggak bisa melihat namanya fitoplankton. Kemudian namanya dimakan lagi, namanya atasnya zooplankton. Dari zooplankton dimakan oleh ikan kecil karena bentuknya kecil kan nggak kelihatan sama ikan besar, itu dimakan oleh ikan kecil. Dan ikan kecil itu kemudian dimakanlah oleh atasnya lagi, tentunya ikannya lebih dari ikan besar dimakan lagi paus yang bergigi tajam. Apa maning? Apa lagi? Nggak selain paus yang menjadi konsumen yang atas, tingkat atas, dan tingkat 3 atau tingkat 4 yang atas apa? Hiu terkenal sekali adalah hewan yang ganas atau berbahaya. Makanannya apa hiu? Ya, daging itu hewan di darat namanya daging. Kalau di laut ikan, makanya ikan itu bisa dimakan oleh hiu. Dari hiu itu nanti lama-lama dia akan mati. Dari mati terus dia membusuk kan? Nah, yang membusuk itu adalah tugasnya adalah pengurai. Dari pengurai itu dimakan lagi oleh fitoplankton. Fitoplankton itu adalah dikatakan sebagai fitoplankton ini seperti tanaman yang kecil di dekat-dekat ini, dekat-dekat rumput. Kalau di dasar itu ada batu karang, di dasar laut itu ada namanya kehidupan tumbuhan-tumbuhan loh ya, jangan salah. Namanya adalah apa? Yang bagus sekali di dalam dasar laut namanya apa? Rumput laut kan itu ngambang di atas, kalau di bawah namanya terumbu karang. Itu sebagai tempat kehidupan biota laut atau tempat mencari makan ikan. Di situ ada kehidupan namanya fitoplankton. Ada lagi nanti fitoplankton itu dimakan oleh zooplankton. Nah, zooplankton itu biasanya itu di sekitaran terumbu karang, nempel-nempel atau dia bergerak-bergerak hewan kecil sebagai makanan bagi ikan kecil. Jadi semuanya saling membutuhkan. Kita harus bisa meniru. Kita itu bisa membutuhkan orang lain untuk mendapatkan makanan. Hidup berdampingan. Allah menciptakan sebuah kehidupan itu yang sangat indah, penuh dengan apa namanya, proses atau sistem yang jeli atau jelimet rumit ya,
tapi semua sudah dijatah rezekinya sama Allah. Oke, ini contoh rantai makanan yang ada di ekosistem laut tadi, di ekosistem atau kehidupan desa. Ya. Lagi lanjut. Contoh rantai makanan ini ada di mana ya? Di mana ini? Di mana? Sawah ya, tentunya ada belalang, kodok ya. Kemudian setelah mau belajar semua ini, ada hal yang ingin disampaikan, yang ditanyakan. Boleh bertanya apa saja yang kaitannya dengan materi hari ini. Ya. Ada yang ingin bertanya tentang rantai makanan? Ya, tidak usah malu-malu. Cika, Nisa, sudah paham atau belum? Kamu diam, paham apa? Paham? Paham ya? Oke, biar semangat. Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke, fokus ya. Oke, lanjut. Nah, kita setelah belajar ini, Pak Guru mempunyai beberapa tugas atau namanya LKP. Pak Guru membagi kamu menjadi 4 kelompok. Ya, 4 kelompok ini nanti tugasnya kamu mengerjakan LKPD 1 dan LKPD 2. LKPD nanti kamu silakan dikerjakan. Nanti Pak Guru menentukan waktunya. Oke ya, menentukan waktunya tidak terlalu lama. Dan usahakan selesai LKPD 2. Oke, ada perintah pengerjaan yang cukup jelas. Nanti silakan kamu baca dulu. Kemudian jika kamu tidak paham, silakan bertanya. Dari ini LKPD 2 kelompok sini. Oke, sudah mendapatkan semua? Perintahnya di situ bisa dibaca untuk LKPD. Yang LKPD 1 perintahnya adalah kamu membuat sebuah gambar rantai makanan dengan kreasimu sendiri. Silakan kamu boleh memilih ekosistem yang mana yang kamu sukai, ya. Bisa di sawah, bisa di laut, bisa di ladang atau kebun. Kemudian ingat kriterianya adalah mengandung atau yang ada unsur produsen. Kemudian konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, dan konsumen tingkat 3, serta terakhir adalah pengurai. Kemudian untuk LKPD yang kedua, gambarnya atau perintahnya sama, membuat gambar rantai makanan dengan kreasimu sendiri, ya. Terus ada tambahannya dan jelaskan dampaknya apabila salah satu konsumen, yaitu konsumen tingkat 1, mengalami penurunan populasi. Ya, paham sampai sini? Paham? Yang mengerjakan LKPD 2 angkat tangan coba. Kamu sama kayak membuat sebuah gambar rantai makanan dalam satu ekosistem, tetapi kamu juga menjelaskan apa dampaknya jika ada salah satu konsumen, yaitu konsumen tingkat 1 atau yang pertama,
mengalami penurunan populasi. Ya, oke, silakan bisa dimulai dari sekarang ya. Pak Guru kasih waktu 20 menit. 20 menit cukup. Ya, kenapa? Ya, gambarnya di sini kamu menggambar ekosistem. Boleh seperti yang tadi Pak Guru contohkan di depan. Ya, boleh kalau bisa menggambar hewannya, pakai gambar hewannya boleh. Ya, kan tidak harus bagus dan persis sama. Yang penting jelas, oh itu menunjukkan hewan apa, hewan apa. Ya. Karena kamu sudah membawa pensil sama itu, gambar hewannya saja nggak apa-apa itu. Seperti itu contohnya boleh. Secara sederhana nggak perlu yang bagus-bagus. Syukur kamu bisa mirip ya. Baik, silakan. Nah, digambar nanti boleh dipakai. Ada yang perlu ditanya lagi? Boleh kami lihat? Ayo, Dor. Ayo, bisa mengatakan. Kamu milih ekosistem yang mana yang kamu sukai? Boleh di laut, boleh di sawah, ataupun nanti di lingkungan yang pernah melihat di kebun atau di ekosistem kecil kolam boleh. Kreasimu ya, sesuai dengan kreasimu. Ya, 20 menit berarti nanti jarak panjang di atas 7. Selesai ya. Ini aku bawa. Nanti kalau kamu bawa ke arah semua, bawa ya. Yang tidak boleh berbagi dengan temannya, boleh diwarnai karena ya, dari produsen dulu boleh. Ya, kamu silakan kreasimu. Gak harus ikut-ikutan dengan temannya. Langsung kreasimu bebas. Ayo aja. Ayo, boleh melihat seperti gambar itu boleh. Itu kalau ekosistem yang ada di atas ya. Ya, tuh komponen satu terdiri dari 3 konsumen. Berarti semuanya ada 5 komponen gambar. Ya, yang penting udah dipahami, nggak harus sama persis. Ya, nggak apa-apa. Jadi jangan lupa kasih nama ya. Kasih nama boleh. Kita pilih gambar ya. Kayu saksa. Cukup apa, teman-teman? Ya, ada 3 komponen ya. Komponennya ada 3. Komponen 1 dan 1 komponen. Jadi ada 5 komponen dalam sebuah rantai makanan. Ada 5 komponen. Itu bisa melihat contoh yang di depan sebenarnya. Coba. Atau kamu boleh kreasimu itu hanya patokannya saja ya, satunya bukan harus berarti sama. Kamu harus bisa menggambar video kreasimu seperti apa, gambarnya, ya, gambarnya. Ya, apa nanti di mana ini kasih warna udah bagus. Sukanya nggak banyak apa? Ayo, sudah buat ini nggak apa-apa. Jangan tidak dinilai pekerjaannya, yang penting kamu paham, dipahami, kamu tahu maksudnya. Ayo. Terus apa yang paham, kamu pokoknya maksudnya gambar ini, ya. Sudah sama persis. Jangan fokus gambar satu, itu kapan? Nanti kamu nggak selesai. Sudah harus fokus banget, jangan ini kamu semuanya selesai. Ada satu rangkaian, ada rangkaiannya, ada produsen, konsumen tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3.
sampai nanti pada dekomposer atau lainnya. Ya, oke, nanti ada ya. Bisa dipakai di sini. Yang nomor 2, jangan sampai lupa, tugas dampaknya apabila konsumen tingkat 1 dari ekosistem yang kamu pilih menghalangi penurunan populasi atau jumlahnya menghalangi penurunan. Dampaknya boleh ditulis di bawah kotak, ya. Itu masih ada jeda spasi. Silahkan diisi dampak apabila konsumen tingkat 1 dari ekosistem yang saya gambar mengalami penurunan. Dampaknya bisa 3 ya, 3. Ya, yo. Sudah ingat kira-kira seperti apa nanti? Ya, boleh diwarnai, boleh agak lebih cantik lagi. Ya, kamu apa juga? Ya, ini yang ada dampaknya. 1, 2 orang. Coba. Ayo, semangat, gambar. Apa ya? Kalau barang yang penting kamu ini maksudnya apa? Boleh dikasih keterangan konsumen tingkat berapa namanya itu. Ayo, Ustaz. Dikasih dampaknya salah, kasih sama. Jangan lupa dikasih nama tugasnya ya. Ya, apa? Assalamualaikum. Ya, boleh lanjut. Ya, kalau sudah selesai apa-apa. Saya dulu gambarnya dengan bisa gabung sama perencanaan. Boleh gabung. Nanti dampaknya menurutnya pakai pulpen ya. Bagaimana dampaknya jika konsumen tingkat 1 dari ekosistem yang kamu pilih mengalami penurunan populasi atau jumlahnya menurun. Ada lagi ya? Setelah ini, silakan bisa presentasi menunjukkan hasil kerja kamu dan membacakan apa hasil dari dampaknya. Ini betul kan, ya? Boleh warnai, kalau saya sambil warnai boleh. Yang penting dampaknya dulu diselesaikan. Ya, lalu waktunya berjalan. Sudah sampai mana? Ya, yuk. Jawabannya nggak perlu berubah. Apalagi apa yang penting jelas. Jelas dan kamu paham. Dampak itu akibatnya. Kamu kan pilih gambar atau sama dan sama. Nanti ini kalau ini populasi itu gimana? Gimana? Ini, ya kalau ini kalau yang 1 jumlah populasinya itu mengalami penurunan sedikit. Dampak akibatnya gimana? Terus di sini dampaknya. Pakai pokoknya dampaknya jelas. Dampaknya 3 ya, 3 dampak. Iya, apa lagi? Ya, misalkan apa membuat apa? Boleh. Ya, 2 ya nggak apa-apa. 2 juga boleh, dampaknya 2. Boleh. Dibikin 3 dampaknya. Nah, ini kan dampak 1. Kalau ini tidak ada, ini juga ada 3. Misalkan kan ini nggak ada, ini juga akan nggak ada pengurangan, pengurangan. Ini terus kan? Ada 3 dampak yang berpengaruh pastinya ya.
lagi selesai. Ya dampaknya. Iya beda-beda sesuai dengan kamu sendiri, pemahamannya kamu sendiri-sendiri. Ya, yang LKPD 2 ada dampaknya, kalau yang LKPD 1 tidak usah. Ya kamu nggak usah. Kamu ada dampaknya. Rais kalau Isa ada dampaknya. Kalau ini kan sedikit, maka ini makan apa, ini makan apa. Ya tulis dampaknya dulu. Jika populasi ini jumlahnya sedikit, maka ini akan apa, ini akan. Terus ini bagaimana? Ya kayak gitu, boleh. Arif, LKPD 1 ya, dia jelas sampai sini dikasih keterangan dari ini apa sebagai apa. Dikasih keterangannya yang jelas. Reza sudah? Boleh diwarnai, boleh. Nih, Arif boleh pindah. Ya kalau tiga dulu. Kan ini misalkan ini jumlah populasinya kan sedikit kan, atau mengalami penurunan. Ini lagi penurunan. Ini bagaimana? Ini bagaimana? Ganti juga kan? Ini kan apa ya? Kalau ini komponen juga terlalu itu dampaknya kamu belum tahu. Jangan melihat produsen 2 dan konsumen 3. Aku nanti akan mengetahui dampak atau akibatnya. Dipahami dari itu kan sudah bisa ketahuan. Ya, kita selesaikan dulu. Kita selesai ya. Waktu berjalan 5 menit lagi, selesai ya. Ya, dampaknya dulu ya, LKPD 2. Paling penting dampaknya dulu. Nanti yang sudah selesai sambil mewarnai. Ya. Nah, ini kan ini 3 nih. Kalau ini kan menurun atau cuma sedikit, ini kan bagaimana? Ini kan bisa ini, kalau ini sedikit begini bagaimana? Kalau ini sedikit kan, ini kalau ini sedikit pasti juga sedikit.
Ya, nggak apa-apa. Nanti, oke silakan maju dulu. Ayo waktunya. Bisa sama tiga. Ya, yang lain boleh sambil. Nanti ada yang mau dekat diperhatikan. Ya, yang mau. Ya, nggak apa-apa. Ya. Oke, di sini diperhatikan teman-teman. Dari kelompok 1 akan ya boleh apa ya? Ya, dibacakan kami dari kelompok 1. Ya. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil apa? Ya, diskusi kami atau hasil pekerjaan. Ya, silakan dibaca. Yang keras, yang keras. Ya, kata-kata kita coba. Ya, kamu memilih ekosistem apa ini? Itu juga ke teman-temannya. Apa? Sawah ya, sawah terdiri dari berapa komponen? 5, oke, betul. Kemudian dampak jika ya, yang keras lagi diulangi, yang lain tolong diperhatikan dulu, coba yang lain diperhatikan dulu, suaranya yang jelas. Ya. Ayo yang keras dibaca. Coba. Ini dari kelompoknya kelompok 1, kelompok 3 bisa dan teman-teman. Jika tidak ada rumput, maka hewan-hewan akan mati karena tidak ada belalang dan rumput akan berkurang. Hewan-hewan yang ada di sawah, pengurai akan ke rumput dan rumput ke hewan-hewan yang lain. Oke, betul apa tidak teman-teman? Terus dari Nisa, dari Sika, sama apa tidak? Ya, jika belalang dalam ini konsumsi tingkat 1 akan mengalami penurunan, atap dan ular akan ikut menurun karena tidak ada makanan untuk dimakan. Dan produsen atau padi akan menipis. Harusnya kalau konsumen tingkat 1-nya itu sedikit, ini kan akan jumlahnya kan meningkat. Ya, jangan sampai terbalik. Ini untuk 2 dampaknya betul, tapi jika konsumen tingkat 1 dalam hal ini belalang ya, itu mengalami penurunan, maka 1 sebagai produsen dalam ini rumput atau padi pasti akan meningkat karena yang makan adalah sedangkan katak dalam sini yang memakan belalang, karena belalangnya sedikit, kataknya juga akan menurun jumlahnya. Oke, beri tepuk tangan buat kelompok 1. Kelompok yang 2 yaitu dari bawah dan tadi silakan maju ke depan. Ya, pas. Nih bawah nanti yang membacakan hasil pekerjaannya ya. Coba yang lain sambil memperhatikan. Ayo. Oke, ini dari kelompok yang kedua, membacakan hasil pekerjaannya atau diskusinya dengan memilih ekosistem sawah ya, sama. Konsumen tingkat 1 dalam hal ini adalah belalang. Jika menurun, bagaimana dampaknya atau akibatnya? Jika populasi belalang menurun, rumputnya akan meningkat. Betul atau salah? Kalau belalangnya menurun, maka rumputnya akan meningkat. Nah, kemudian dan populasi kataknya
serta populasi apa ini? Ular juga akan menurun. Oke, betul ya? Dari hasil pekerjaannya kelompok 2, yang pertama jika rumputnya kataknya akan meningkat, kemudian rumputnya juga meningkat. Jika belalangnya menurun, karena itu turun, karena nggak bisa makan belalang, kemudian ularnya ya nggak bisa makan kan belalang. Oke, beri tepuk tangan buat kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga dari lagi dari Adli dan Dian. Ya, silakan depan. Ayo, LKPD 1 tidak perlu menyebutkan dampaknya ya. Ya. Ya, silakan Adli akan menyampaikan hasil pekerjaannya. Coba, LKPD berapa? 1. LKPD 1 adalah membuat gambar ya rantai makanan. Ekosistemnya apa kamu pilih? Kamu pilih di mana? Di sawah. Coba kasih tunjuk pada teman-temannya. Jadi kasih lihat gambarnya, nggak apa-apa. Ya, ada bagus ini ya, bagus ya. Gambarnya bagus ini. Ekosistem sawah ada apa saja dibacakan coba. Yang pertama ada rumput sebagai, kemudian sebagai ya, sepertinya dibaca sampai selesai. Kemudian terakhir jamur sebagai pengurai atau dekomposer. Betul teman-teman? Oke, beri tepuk tangan buat tiga. Sekarang kelompok yang keempat. Ya. Kamu mengerjakan LKPD berapa? LKPD 2. LKPD yang berapa? Yang kedua. Ya, kamu memilih ekosistem apa? Jangan sadari bukan tuliskan. Ekosistem sawah. Oke, ya silakan dibacakan hasil pekerjaannya. Ekosistem sawah. Dampaknya bila konsumen tingkat 1 menurun. Dampaknya apa yang pertama? Yang keras. Ya, berapa kali kamu dampaknya? 3. Ya, dibaca yang pelan-pelan. Yang pertama, dampak yang pertama apabila populasi belalang menurun, maka populasi padi akan bertambah semakin banyak. Kemudian populasi katak akan menurun. Betul? Betul. Terus kamu sama juga produsen. Jika produsen berkurang, lalu konsumen akan berkurang. Ini betul. Tapi kan pertanyaan adalah konsumen tingkat 1 di sini kamu apa konsumen tingkat 1 ya? Oh, belalang. Tadi ini jika konsumen dalam belalang menurun atau berkurang, maka ini akan meningkat produsennya, ya. Terus yang kedua, ya jika dampak belalang akan berkurang, populasi laba-laba akan ya itu berkurang. Ya betul. Yang ketiga, jika laba-labanya berkurang, populasi burung pun akan menurun. Ya oke, betul. Beri tepuk tangan buat kelompok yang oke semuanya, beri tepuk tangan buat kita semua hari ini. Belajar bersama-sama tentang rantai makanan dan contoh beberapa ekosistem. Sampai di sini kita sudah mengenal apa itu rantai makanan adalah kegiatan apa tadi? Ya, rantai makanan adalah proses makan dan memakan di dalam sebuah apa? Ekosistem. Kemudian nama atau kegiatan untuk menyediakan makanan sendiri namanya apa?
adalah yang dia tidak bisa membuat makanannya sendiri. Dalam hal arti ini adalah proses perpindahan dalam arti makan dan dimakan dalam suatu ekosistem dinamakan rantai makanan. Ya, hari ini pelajarannya tentang rantai makanan sudah jelas. Setelah jelas, nanti Pak Guru akan memberikan asesmen secara lebih lanjut tentang bagaimana kamu memahami materi hari ini, ya. Tugas ya nanti ya. Oke. Alhamdulillah, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya ya. Ya, bila kita berhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.